Bagi masyarakat Indonesia, padi atau beras menjadi bahan pangan pokok utama untuk pemenuhan kandungan karbohidrat. Padahal sumber karbohidrat tidak hanya terdapat pada padi sebagai salah satu tanaman serealia. Salah satu jenis yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia adalah hanjeli. Hanjeli adalah nama populer di daerah Jawa Barat, sedangkan di Indonesia, hanjeli lebih dikenal dengan sebutan jali atau jali-jali. Hanjeli atau jali-jali adalah semacam tumbuhan biji-bijian atau serealia tropika dari suku padi-padian. Hanjeli yang pada saat kecil mungkin biasa kita gunakan sebagai mainan untuk manik-manik kalung, ternyata setelah diolah sedemikian rupa bisa menjadi berbagai macam jenis makanan yang nikmat dan memiliki gizi yang tinggi. Tanaman inilah yang mulai dibudidayakan para petani di Desa Cibodas, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Para petani yang membudidayakan tanaman hanjeli di desa ini tergabung dalam kelompok tani pangan Nukita dan dimotori Koperasi Nusantara Kiat Lestari atau Nukita. Budidaya tanaman hanjeli terbilang mudah dilakukan dan tidak memerlukan lahan yang luas karena bisa ditanam dengan sistem tumpang sari di antara tanaman keras seperti albasiah atau tanaman perkebunan lainnya. Budidaya tanaman ini dimulai dari mengolah tanah, mencangkul, melubangi, memberi pupuk kandang, dan menanam bibit. Budidaya tanaman hanjeli di bawah naungan seperti ada albasiah, ada jeruk, ada pisang, ada kopi. Ini di tanaman hanjeli ditumpang sarikan. Cara olah lahan seperti yang lagi dilakukan. Pertama, cangkul dulu, setelah dicangkul, dilubang, setelah dilubang dikasih pupuk. Setelah dipupuk dikasih bibit, jarak tanam 40 ke 40 cm. Lubang diisi dengan bibit 2-3 biji per lubang. Untuk menghasilkan hanjeli yang berkualitas, pemilihan bibit yang baik tidak bisa diabaikan begitu saja. Bibit yang dipilih adalah dari jenis pulut yang tidak memerlukan masa dormansi atau masa istirahat sehingga setelah dipanen bisa langsung dijadikan benih atau ditanam lagi. Pemilihan benih yang sehat, tidak cacat dan baik pertumbuhannya tentu saja menghasilkan produksi hanjeli yang berkualitas. Keunggulan tanaman hanjeli, awas kepada seluruh petani yang ada di Jawa Barat, pilih bibit yang unggulan. Contoh bibitnya seperti ini yang udah tua, warnanya keputih-putihan, itu bisa dibikin benih. Kalau benih jelek nanti produksinya jelek. Kalau misalkan produksi jelek, otomatis pendapatan petani mengurangi. Makanya saya menghimbau pada warga masyarakat Jawa Barat, khusus petani, pilihlah bibit unggulan hanjeli. Setelah pengolahan tanah dan pembibitan, tahapan selanjutnya dari budidaya tanaman hanjeli adalah perawatan tanaman. Pada saat usia hanjeli 21 sampai 24 hari sejak hari setelah tanam atau HST, dilakukan penyulaman atau penggantian bibit yang tidak bisa tumbuh dan pemupukan. Jika pada saat penanaman bibit hanjeli, pupuk yang diberikan adalah pupuk kandang, maka pada tahap perawatan, hanjeli diberikan pupuk nitrogen fosfat kalium atau NPK.
Usia hanjeli 21 sampai 24 hari perlu pemupukan, pakai pupuknya, pupuk NPK Mutiara. Per hektar membutuhkan 2 kilo per hektar. Terus dipakai lagi perawatan seperti penyiangan di usia 2 bulan. Rumputnya dimasukin ke dapuran hanjeli supaya menjadi pupuk. Setelah masa pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, dan masa perawatan, hanjeli tinggal menunggu masa panen. Keuntungan lain dari budidaya tanaman hanjeli, untuk 1 kali tanam bisa dipanen sebanyak 2 kali. Keuntungan nanam hanjeli 1 kali tanam bisa 2 kali panen. Contoh seperti ini, setelah ini dipanen keluar tunas lagi, contohnya seperti ini. Ini anakannya keluar, ini seperti contoh ini panen. Ini udah keluar tunas lagi untuk menghadapi panen kedua. Panen kedua bisa meningkat daripada panen pertama. Sebab dikarenakan akar udah kuat, rumpun udah banyak. Setelah masa pengolahan tanah selesai, dilanjutkan dengan penanaman, pemupukan, dan perawatan tanaman, maka tahapan selanjutnya adalah masa panen. Waktu panen biasanya berkisar antara 141 sampai 181 hari setelah tanam atau HST, yaitu pada saat hanjeli berusia sekitar 5 sampai 6 bulan. Ciri-ciri atau tanda buah hanjeli yang siap panen, diantaranya bijinya sudah matang, keras bila ditekan dengan tangan, dan berwarna putih mengkilap. Setelah masa pengolahan tanah selesai, dilanjutkan dengan masa penanaman, pemupukan, dan masa perawatan. Hanjeli kini mulai menginjak masa usia 5 sampai 6 bulan. Dan hanjeli sudah waktunya untuk masa panen. Dan untuk ciri-ciri atau tanda hanjeli, buah hanjeli untuk bisa ditanam, dipanen, ini ada beberapa ciri yang perlu diperhatikan. Yang pertama, biji dari hanjeli harus sudah dipegang dengan tangan, ini harus keras. Keras dan warnanya kalau ada sinar matahari sudah lebih mengkilat. Ini berarti hanjeli sudah siap untuk masa panen. Setelah masa panen ini tiba, diusahakan biji-biji hanjeli ini harus semuanya sudah keras supaya tidak terlalu banyak nanti yang kosongnya. Kalau semuanya sudah keras, pasti hasil dari biji hanjeli ini akan lebih banyak dan lebih berisi hasilnya. Tata cara panen yang dilakukan kelompok tani pangan Nukita pada saat panen adalah dengan memangkas atau menyabit tanaman hanjeli. Setelah itu, gabah hanjeli dipisahkan dari tangkainya dengan cara dirontokkan. Terbatasnya peralatan yang ada membuat petani di desa Cibodas merontokkan gabah hanjeli dengan cara manual, yaitu digebuk atau dibanting, seperti layaknya merontokkan padi pada saat panen. Mungkin tata cara panen hanjeli yang sekarang dilakukan di petani-petani di sini khususnya dengan cara disabit atau dipangkas, dan diusahakan kalau untuk masa panen ini
seandainya ada tunas yang sudah tumbuh dari rumpun atau dari dapurannya ini, tolong jangan diganggu supaya keunggulan dari Hanjeli tadi bahwa 1 kali masa tanam bisa 2 kali panen, bisa tetap terjaga. Jadi untuk memotongnya itu diusahakan di atas tunas yang sudah tumbuh, baru dipotong. Setelah dipotong kita angkut dan dikumpulkan. Untuk sementara memisahkan dari siangannya atau tangkainya ini buah Hanjeli, kita masih menggunakan cara-cara manual dengan cara seperti kita merontokkan padi dengan digebuk seperti ya panen padi-padi biasa, tidak menggunakan alat modern, masih dengan cara-cara tradisional. Dan mungkin yang kendala untuk di masa panen ini ya tinggal untuk alat-alat yang perlu dibutuhkan ya untuk rontogan dan lain sebagainya. Mungkin dalam tata cara panen tidak terlalu sulit karena kita dapat membedakan buah yang sudah siap dipanen dengan yang belum siap dipanen. Itu saja, mungkin cirinya ada warna kuning mengkilat dan kita tekan itu keras dengan tangan, nah itu sudah siap dipanen. Dan kalau masih warna hijau dan ditekan masih lembek, itu buah Hanjeli belum siap dipanen. Setelah Hanjeli dirontokkan, maka tahapan panen selanjutnya adalah penyortiran atau pemisahan Hanjeli dari kotoran atau sampah seperti daun dengan cara ditampih. Selain untuk memisahkan Hanjeli dari kotoran, penyortiran dilakukan untuk memilih buah Hanjeli yang bagus dan bisa diolah dengan buah Hanjeli yang tidak bisa diolah. Pada saat panen pertama, sebaiknya dipilih buah Hanjeli yang bisa dijadikan bibit, karena untuk panen kedua, buah Hanjeli dinilai kurang baik kualitasnya. Dan sekarang mungkin setelah masa panen kita harus dirontok dan kita pisahkan antara mungkin ada daun Hanjeli yang masih terbawa, dipisahkan dengan cara kalau bahasa Sundanya itu ditapi lah. Ditapi, dipisahkan, nanti kita sortir buah Hanjeli yang bagus yang kita bisa diolah dengan buah Hanjeli yang tidak bisa diolah. Mungkin ada beberapa tahapan lagi setelah disortir, dipisahkan antara kotoran, sampah dengan buah Hanjeli, kita sortir lagi biji-biji Hanjeli yang mungkin nanti bisa digunakan lagi untuk pembibitan selanjutnya, supaya kita tidak kesulitan untuk masa panen yang akan datang. Jadi kalau panen pertama ini usahakan harus ada untuk bibit, karena untuk panen yang kedua nanti dari tunasnya ini, pendapat saya buah Hanjelinya ini masih kualitasnya kurang baik. Jadi yang untuk pembibitan diusahakan dari buah yang pertama. Itu kita sortir, pilah-pilah, pisahkan dan disimpan di tempat yang kering dan tidak lembab. Setelah buah Hanjeli disortir, tahapan selanjutnya adalah menjemur buah Hanjeli sampai kering. Penjemuran dilakukan di bawah sinar matahari langsung selama 2-3 hari tergantung cuaca. Setelah kering, biji Hanjeli kemudian disimpan dalam karung dan diletakkan di tempat yang kering pula. Setelah ini disortir, dipisahkan, harus dijemur kurang lebih kalau kebetulan mataharinya bagus, cuacanya bagus, harus dijemur kurang lebih 2-3 hari sampai kering. Setelah ciri-cirinya kering itu si bijinya ditekan akan lebih renyah atau lebih nggak lihat lah gitu. Pas ditekan langsung sekali tekan langsung hancur. Nanti biji di dalamnya tidak lembek lagi, sudah seperti biji padi biasa. Nah mungkin untuk setelah proses penjemuran, setelah disortir, dijemur, dan mungkin kalau sudah kering, nah baru kita disimpan di karung dan diusahakan karungnya itu harus kering juga. Kalau mungkin ada ya diusahakan di karung-karung yang ya tidak cepat lembab lah begitu.
Setelah melalui masa panen, perontokan, penyortiran, dan pengeringan buah hanjeli, tahapan selanjutnya adalah menghuler atau menyosoh gabah hanjeli. Penghuleran ini tidak bisa dilakukan kelompok tani pangan kita di Desa Cibodas, karena petani di desa ini belum mempunyai alat huler sendiri. Untuk penghuler gabah hanjeli, maka gabah hanjeli yang sudah kering dan dimasukkan ke dalam karung dibawa ke